Salam sejahtera bagi saudara sekalian dimanapun berada. Firman Tuhan untuk kita minggu ini 18 April 2021. Mazmur 106 ayat 1-5. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan? Memperdengarkan segala pujian kepadanya? Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Ingatlah aku ya Tuhan, demi kemurahan terhadap umat-Mu. Perhatikanlah aku demi keselamatan daripadamu, supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihan-Mu, supaya aku bersukacita dalam sukacita umat-Mu, dan supaya aku bermegah bersama-sama milik-Mu sendiri. Sampai di sini firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, minggu ini kita memasuki Minggu Misericordias Domini yang artinya kasih setia Tuhan atau bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Dan tema khotbah untuk kita, hidup dalam kasih setia Tuhan. Tuhan itu adalah kasih dan untuk selama-lamanya kasih setianya. Ia mengasihi seluruh ciptaannya, mengasihi umatnya Israel, dan mengasihi kita anak-anaknya. Namun, tidak semua orang mampu menunjukkan kasih setia kepada Tuhan ataupun hidup dalam kasih setia itu. Mengucap syukur kepadanya senantiasa. Memang ada yang bersyukur di saat merasakan pertolongan dan keajaiban Tuhan, tetapi tidak melakukannya dengan setia. Sebentar bersyukur, lalu kemudian melupakan dan meninggalkan Tuhan. Berbeda dengan Tuhan Allah. Kalau Tuhan kita itu adalah Tuhan yang baik, penuh dengan kasih setia, dan untuk selama-lamanya kasih setianya itu. Walaupun Ia harus menghukum karena dosa manusia, tetapi segera Ia akan berbelas kasih kepada umat kepunyaannya, membebaskan dan melepaskan mereka ketika mereka berteriak minta tolong. Dalam nas khotbah ini, pada ayat pertama, pemazmur mengajak umat bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik dan bahwasannya kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Tetapi pada ayat kedua, pemazmur mempertanyakan, siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan dan memperdengarkan segala pujian padanya? Pertanyaan ini menyiratkan betapa sulitnya mendapati orang yang mau bersyukur atas kebaikan Tuhan. Pemazmur mengakui hal itu di hadapan Tuhan Allah. Dalam Mazmur 106 ayat 6 dan seterusnya dikatakan, kami dan nenek moyang kami telah berbuat dosa kepada Allah. Mereka tidak mengerti perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib dan tidak ingat akan besar kasih setia Tuhan. Mereka memberontak terhadap yang maha tinggi di tepi laut Teberau. Namun, diselamatkannya mereka karena namanya untuk memperkenalkan keperkasaannya. Dihardiknya laut Teberau sehingga kering. Di bawahnya mereka berjalan melalui samudra raya seperti melalui padang gurun. Demikianlah diselamatkannya mereka dari tangan pembenci dan ditebusnya mereka dari tangan musuh. Air menutupi para lawan mereka, seorang pun daripada mereka tiada yang tinggal. Ketika itu, percayalah mereka kepada segala firman-Nya. Mereka menyanyikan puji-pujian kepadanya, tetapi segera mereka melupakan perbuatan-perbuatannya dan tidak menantikan nasihatnya. Banyak kali dilepaskannya mereka, tetapi mereka bersikap memberontak dengan cara membuat rencana-rencana mereka tenggelam dalam kesalahan mereka. Namun, karena Allah itu baik, Allah menilik kesusahan mereka. Ketika Ia mendengar teriak mereka, Ia ingat akan perjanjiannya karena mereka dan menyesal sesuai dengan kasih setianya yang besar. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, bukan hanya kepada bangsa Israel Allah menunjukkan kasih setianya, tetapi kepada seluruh bangsa, termasuk kita di dalamnya. Ia turun ke dunia menjadi sama dengan manusia untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Dia lakukan perkara-perkara besar di bumi. Ia menyembuhkan orang sakit. Ia mengusir setan-setan. Ia memberi makan 5.000 orang.
Ia mengubah air menjadi anggur. Ia menghidupkan orang mati dan banyak lagi. Semuanya ini dilakukannya karena kebaikan dan kasih setianya yang besar. Tetapi adakah yang dengan setia memuji perbuatannya yang ajaib? Mereka takjub, bahkan bersorak memuji keajaiban Yesus. Tetapi itu hanya sebentar. Segera mereka lupa dan kemudian meninggalkan Yesus. Mereka menolak Yesus dan akhirnya menggiring Yesus pada kayu salib. Mereka sama dengan nenek moyangnya di padang gurun. Mereka lupa atas segala kebaikan Tuhan dan anehnya mereka tidak merasa bersalah melakukan itu. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Seperti yang dikatakan Simon Petrus kepada orang banyak dalam epistel ataupun ogen kita minggu ini. Kisah Para Rasul 3 ayat 12 sampai 19. Namun walaupun mereka sudah menolak Yesus dan menyalibkannya, tetap saja Tuhan mengasihi mereka dan ingin menyelamatkan mereka. Yesus memberi kuasa kepada murid-muridnya untuk melakukan perkara-perkara ajaib, supaya mereka melihat dan percaya kepada pemberitaan rasul-rasul itu. Pemberitaan tentang kebangkitan Yesus. Jika mereka percaya, mereka pun akan diselamatkan. Ini menunjukkan bahwa kasih setianya tetap untuk selamanya. Kepada yang sudah menolaknya pun diberinya kesempatan untuk melihat dan percaya. Sungguh Allah adalah baik, sangat baik dan teramat baik. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kita juga sudah mengaku dengan mulut dan merasakan kebesaran dan kebaikan Tuhan. Percaya kepada Yesus yang telah mati dan menebus dosa kita. Dia telah bangkit dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan akan turun dari sana untuk membawa orang-orang percaya ke rumah Bapa kelak. Tapi, adakah ditemui orang yang setia kepadanya? Yang senantiasa memuji dan bersyukur kepadanya? Yang hidup dalam kasih setia Tuhan? Atau bersyukur sebentar, lalu kemudian menggerutu? Bermazmur sebentar, lalu kemudian berpaling? Takjub sebentar, lalu kemudian lupa, mengaminkan sebentar cara-cara Tuhan bekerja, lalu kemudian mengadopsi cara-cara dunia? Jika ini yang terjadi, mintalah segera kemurahan hati Tuhan, seperti yang dilakukan pemazmur ini. Pemazmur ini menyadari keberadaannya dan nenek moyangnya yang berdosa di hadapan Tuhan Allah, yang sebentar takjub dan bernyanyi, lalu kemudian memberontak dan meninggalkan Tuhan. Dia berkata dalam ayat 4 dan 5, "Ingatlah aku ya Tuhan, demi kemurahan terhadap umat-Mu. Perhatikanlah aku, demi keselamatan daripadamu, supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihan-Mu, supaya aku bersukacita dalam sukacita umat-Mu, dan supaya aku bermegah bersama-sama milik-Mu sendiri." Demikianlah hendaknya kita juga berdoa kepada Tuhan dengan mengenali keberadaan diri yang penuh dosa dan memohon kemurahan hati Tuhan serta belas kasihannya, supaya kita pun turut bersukacita bersama-sama sebagai umat kepunyaan Allah, sambil berpegang kepada hukum-hukum Allah dan melakukan keadilan setiap waktu, sebab orang-orang yang seperti inilah yang akan berbahagia, yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan, yang dapat memperdengarkan segala pujian kepadanya, dan yang hidup dalam kasih setia Tuhan. Amin.